Hari-hari ini banyak kalimat yang seringkali melemahkan kita. Banyak kalimat yang beredar baik di media sosial, baik di berita ataupun di teman-teman kita, di keluarga kita. Mungkin perkataannya, salah satu perkataan yang seringkali terucap adalah hari-hari ini keadaan ekonomi udah keterlaluan katanya. Hari-hari ini masalahnya udah keterlaluan, kesulitannya sudah keterlaluan. Dan semua kalimat itu melemahkan iman kita. Kita tidak akan terjebak dengan kata keterlaluan yang digunakan iblis untuk melemahkan iman kita. Kita akan membalikkannya menjadi kata yang menguatkan kita. Amin. Bukan masalah, next slide saya tulis, bukan masalah yang keterlaluan, bukan keadaan yang keterlaluan, tapi kebaikan Tuhan yang keterlaluan. Amin. Kasihnya yang keterlaluan buat kita. Amin. Judul khotbahnya adalah God outrageous generosity, kemurahan hati Tuhan yang keterlaluan buat kita. Kita harus sadar bahwa kasihnya begitu besar. Saudara harus sadar, saudara menyembah Tuhan yang murah hati. Sama-sama bilang, Tuhan saya murah hati. Sama-sama bilang, dia keterlaluan murah hatinya. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, penuh dengan kemurahan hati. Dan murah hatinya sangat keterlaluan. Kita lihat ayat firman Tuhan Amsal 19 ayat yang ke-6. Rekan saya Pak Beri akan bacakan buat kita Amsal 19 ayat yang ke-6. Amsal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang sahabat dengan si pemberi. Yuk kita baca sama-sama. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, orang murah hati, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Dalam salah satu teks bahasa Inggris dikatakan, banyak orang ingin dekat dengan orang yang selalu memberi yang baik. Bukan memberi yang jahat, memberi yang baik. Supaya kita mengerti, ini bicara tentang siapa? Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan, Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat yang 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat Amsal 19 ayat 6 bicara tentang apalagi Bapa di surga. Amin. Jadi bicara tentang pribadi yang memberi. Allah adalah kasih. Itu teks terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara mau mengerti, maksudnya Allah adalah pemberi. Saudara dan saya penerima. Amin. Sama-sama bilang saya penerima. Dan Allah pemberi. Saya mau jelaskan dulu hal ini, bahwa Allahmu rindu memberi di hidupmu. Dan kalau dia memberi dengan keterlaluan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dia mengasihi, maka dia memberi. Setiap orang yang mengasihi seseorang pasti ingin memberi sesuatu kepada orang itu. Karena memang kasih itu, cinta itu memberi. Allah adalah kasih dan Allah memberi apa yang dia beri. Ayat yang tadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan atau memberi apa? Anaknya. Dia nggak kasih yang tanggung-tanggung, dia nggak kasih malaikatnya, dia nggak kasih benda-benda di sorga, tapi dia kasih anaknya Yesus buat kita. Dan saya nggak tahu masalahmu apa, tapi kalau Yesus dikasih buat kita, apalagi jawaban doa Tuhan pasti kasih buat kita. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya ingin saudara mengerti bahwa Allahmu murah hatinya keterlaluan. Karena kalau saudara tahu Allahmu murah hati, itu membuatmu berani datang kepadanya. Itu membuatmu sering datang kepadanya. Alkitab bilang banyak orang mengambil hati orang dermawan, mengambil hati orang yang murah hati. Kalau saudara tahu Tuhanmu murah hati, ketika saudara ada masalah, saudara nggak akan cari orang dulu, saudara nggak akan cari pertolongan dari dunia, saudara akan datang kepada Allah karena engkau tahu Allahmu murah hati dan Allahmu memberi dengan keterlaluan di hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, luar biasa buat Yesus. Kalau kita tahu Tuhan kita Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memberi buat kita, itu yang buat kita berani datang berdoa dan minta kepadanya. Tapi kalau konsep kita tentang Allah salah, kita berpikir Allah kita adalah Allah yang banyak syarat untuk datang kepadanya, banyak tuntutan untuk datang kepadanya, saya percaya itu buat kita jadi enggan
buat kita jadi malas banget datang, banyak tuntutannya. Tapi kalau kita tahu Tuhan kita murah hati, itu yang buat kita tidak akan pernah berhenti datang kepadanya. Tidak akan pernah berhenti menyembah kepadanya. Tidak akan pernah berhenti berharap kepadanya. Karena kita tahu Allah kita murah hati. Dan Allah kita Allah yang memberi secara keterlaluan. Dan ketika Tuhan memberi, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Ketika Tuhan beri dengan berlimpah. Tadi Tuhan beri anaknya. Di atas kayu salib Tuhan beri tubuhnya. Di atas kayu salib Tuhan beri darahnya buat saudara. Tuhan kasih nyawanya buat saudara. Sehingga kalau kita tahu Allah kita Allah yang murah hati, keterlaluan, boleh ada masalah, boleh ada tantangan, boleh ada sakit penyakit, itu tidak akan buat kita menyerah. Karena kita tahu Allah sudah memberikan semuanya buat kita. Di depan kita percaya kita nggak akan keluar sebagai orang yang kalah. Kita akan keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pak Pendeta tahu dari mana Allah murah hati? Alkitab bilang Yesus adalah gambar Allah di bumi. Yesus bilang apa yang aku buat bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Bapa. Apa yang aku katakan bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Bapa. Jadi kalau saudara mau tahu isi hatinya Bapa gimana? Lihat Yesus. Sama-sama bilang kalau mau tahu isi hatinya Bapa. Ayo bilang, kalau mau tahu isi hati Bapa Sorgawi. Sama-sama bilang, lihat Yesus. Kalau saudara mau tahu bagaimana Tuhan isi hatinya ingin memberi di hidupmu, itu termanifestasi dalam perbuatan Yesus. Ketika di perkawinan di Kana, kehabisan anggur, Ibu Yesus datang ke alamat yang tepat. Datang kepada Yesus. Dan bilang sama Yesus, do something, buat sesuatu. Kita kehabisan anggur. Yesus jawab apa? Mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Yesus bilang, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Tapi kita tahu akhir ceritanya Yesus berbuat sesuatu. Kenapa? Karena selama Yesus di bumi, Yesus tidak bertindak atas keinginannya sendiri, tapi Yesus bertindak mewakili tindakan Bapa. Waktu saudara doa, waktu saudara minta, Bapa nggak bisa tahan jawaban doanya. Sehingga Yesus do something. Yesus bilang, isi penuh tempayan-tempayan itu. Lalu Yesus cedok airnya, ditaruh di cangkir, dan suruh para pelayan menyajikan kepada tamu. Kalau saudara baca di Yohanes 2 ayat 10, dalam New Living Translation dikatakan, kalau orang biasanya menyajikan anggur yang terbaik dulu, baru anggur yang biasa. Tapi kalian sampai saat ini menyediakan yang terbaik. Waktu Yesus memberi, Yesus nggak kasih anggur yang biasa-biasa. Yesus kasih anggur yang terbaik. Supaya hari ini engkau tahu, setiap kali engkau datang kepada Allah, Allahmu Allah yang murah hatinya keterlaluan. Dia nggak akan kasih jawaban doa yang biasa-biasa. Dia akan kasih jawaban doa yang terbaik buat setiap kita. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang, setiap kali saya minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik, bukan yang biasa-biasa. Tengok kanan kirinya, kasih tahu itulah Allahmu. Amin, itulah Allahmu. Allah yang murah hatinya keterlaluan. Allah yang murah hatinya keterlaluan dalam Yesus. Satu kali ada di sumur Yakub. Yohanes 4, nanti baca di rumah. Di sumur Yakub. Waktu Yesus di sumur Yakub, datanglah seorang perempuan. Kalau hari ini disebutnya ani-ani, ya kan? Ani-ani. Yang suka medsos pasti ngerti ani-ani. Dia punya 5 suami dan dia tinggal bukan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia mengalami sesuatu yang ada kehampaan di hidupnya. Dan dia coba mencarinya pada manusia. Tapi dia tidak menemukannya. Datang sosok Yesus hari itu. Dan Yesus bukan hanya menyapa dia, tapi Yesus memulihkan dia. Sehingga hari itu dia mengerti, dia mengalami kepenuhan, dia mengalami air hidup, dan dia menceritakan Yesus ke seisi kampungnya. Dia ceritakan Yesus ke seisi kampungnya. Waktu Yesus memberi, Yesus bukan cuma memberi, tapi Yesus memulihkan hidupnya.
Saya beriman waktu saudara hari ini datang dengan segala kebutuhan keperluanmu pada Tuhan. Tuhan bukan hanya beri apa yang jadi kebutuhan keperluanmu, tapi Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan memulihkan anak-anakmu. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan beri hidupmu pemulihan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau Allah memberi, Allah nggak memberi dengan hitung-hitungan. Allah memberi dengan berlimpah. Amin. Saya memberitahu ini bukan tanpa tujuan. Saya percaya kalau saudara tahu ini, saudara nggak akan berhenti untuk berani percaya doa minta sama Tuhan. Walau belum lihat jawaban doa, saudara nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah menyerah hadapi tantangan masalah. Karena engkau tahu waktu minta pertolongan pada Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan pulihkan hidupmu. Amin. Dan satu kali Yesus berkhotbah. Waktu Yesus khotbah, hari itu sudah menjelang sore. Orang banyak mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus selesai berkhotbah, orang banyak mau pulang. Tapi Yesus bilang, mereka belum makan. Kepada murid-murid, kasih mereka makan. Dengar baik anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan tahu engkau sudah makan atau belum. Dan Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan peduli engkau belum makan. Dan Tuhan kasih tahu kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Murid-murid bilang, bagaimana kasih makan? Gak ada apa-apa pada kami. Orang sebanyak ini, gimana kasih makannya? Yesus bilang, apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Seorang murid bilang, mereka hanya kebagian sedikit sekali dengan sumber yang kita punya. Lalu Yesus berdoa, mengendadah ke langit, ucap berkat, lalu membagi-bagikan. Dan Yesus memberi makan. Cara Yesus memberi makan, enggak dikatakan, mereka semua makan, tapi masih lapar. Mereka semua makan, tapi nanggung. Alkitab bilang, mereka semua makan sampai kenyang. Kalau saudara baca sampai kenyang, artinya sampai full. Enggak cukup lagi isi perutnya. Kalau mau nambah, masih ada itu sisa 12 bakul. Saya percaya di tengah dunia menghadapi banyak yang di PHK, mungkin ada anak-anak Tuhan yang di PHK juga, ada anak-anak Tuhan yang mengalami kekeringan juga, yang mengalami putus hubungan kerja, yang mengalami kesusahan ekonomi. Saya mau bilang, kau dipelihara tiap hari, bukan dari dunia. Kau dipelihara tiap hari karena janji Tuhan. Dan kalau Tuhan pelihara hidupmu, saya percaya Tuhan kasih makan kamu, makan sampai kenyang, dan masih ada sisanya. Kalau Tuhan kasih, Tuhan gak hitung-hitungan, Tuhan kasih sampai berlebih. Kita bukan dengan dahsyat yang luar biasa. Saudara harus tahu Tuhanmu itu kasihnya melimpah buat hidupmu. Saya percaya Tuhan mau saudara bukan hanya menerima jawaban doa, tapi saudara menerima kelimpahannya yang terus menerus. Saya ulang, kelimpahannya yang terus menerus. Yang percaya boleh angkat tangannya. Jadilah sesuai imanmu. Kelimpahan yang terus menerus. Dan karena kita punya Allah yang murah hati, Allah yang murah hati itu bukan hanya mau jawab doamu hari ini, tapi Allah yang murah hati itu mau terus memeliharamu besok lusa, besoknya besok lusa, dan seterusnya. Tuhan ingin kamu mengalami kelimpahannya. Tapi tidak ada cara lain selain menjadi murah hati. Jangan pelit. Tapi Pak Pendeta, saya dari lahir udah pelit. Dari lahir lu gak nanggung pelitnya ya kan. Teman-teman saya aja panggil saya Kopet, si Kopet. Dan saya bangga dengan panggilan itu, si Kopet ya kan, si pelit ya kan. Lalu kalau saya mau kelimpahan, saya harus berubah. Berusaha jadi murah hati. Oh salah, itu agamawi. Saya nggak menyuruh saudara berubah jadi murah hati. Tapi saya menyuruh saudara untuk sadar. Saya ulang, firman Tuhan tidak suruh saudara untuk berubah jadi murah hati. Tapi firman Tuhan menyuruh saudara untuk sadar. Sama-sama pegang dadamu, bilang saya harus sadar. Amin. Sadar apa? Tuhanmu murah hati keterlaluan. Sadar roh Yesus memberi yang keterlaluan ada di dalammu. Sadar itu. Di dalammu gak ada roh pelit. Kalau kamu sadar di dalammu ada roh yang memberi,
Itu yang membuatmu bisa memberi. Waktu saya bilang memberi bukan cuma uang. Ya tapi kalau mau kasih uang juga boleh. Waktu saya bilang memberi, itu juga semua aspek. Memberi pengampunan. Kalau saudara tahu Tuhanmu murah hati, saudara juga pasti murah hati. Amin. Pegang dadamu bilang, saya murah hati. Bukan karena saya mau murah hati. Saya murah hati karena di dalam saya sudah ada kekuatan untuk murah hati. Di dalam saya ada roh Yesus, pemberi yang keterlaluan. Roh yang murah hati sudah ada di dalam saya. Aktifkan itu. Saudara hanya perlu mengaktifkannya, menyadarinya. Amin. Gak ada cara lain untuk saudara lihat kelimpahan. Kalau saudara mengerti Tuhanmu mengampunimu banyak, ada orang jelekin saudara, ada orang berbuat jahat sama saudara, saudara nggak bisa enggak, karena saya juga diampuni banyak, karena saya juga dibebaskan, saya bersuka cita karena saya diampuni oleh Tuhan. Saya juga mau kasih sukacita yang Tuhan kasih buat saya kepada orang yang jahat sama saya, yang ngomongin jelek saya. Saya juga mau bebaskan dia dari hukuman. Saya juga mau mengampuni dia supaya dia tahu dari semua perbuatan jahat dia, perkataan jahat dia, saya sudah mengampuni. Dia harus tahu itu sehingga dia bisa bersuka cita, tidak merasa bersalah kepada saya karena saya sudah kasih sukacita karena saya mengampuni dia. Waktu saudara kasih sukacita, saudara juga akan terima sukacita yang lebih besar lagi dari Tuhan. Nggak ada cara lain untuk saudara mengalami kelimpahan selain dari murah hati. Sama-sama bilang, saya harus aktifkan kemurahan hati yang Tuhan sudah taruh dalam saya. Bilang kanan kirinya, jangan pelit. Jangan pelit. Amsal 11 ayat 24. Kasih kuncinya, silakan Pak Berry. The Message Bible, ini udah Google Translate ya kan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, silakan Pak Berry. Amsal 11 ayat 24. Dunia orang yang murah hati menjadi lebih besar dan lebih luas. Dunia orang yang murah hati menjadi lebih besar dan lebih luas. Lanjut. Dunia orang yang pelit menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dunia orang pelit jadi lebih kecil dan lebih kecil. Beneran Pak, terjemahannya gitu ya. Saya kasih deh terjemahan bahasa Inggrisnya. The world of generous get larger and larger. The world of stingy get smaller and smaller. Dunianya orang yang murah hati tambah besar dan luas. Tuhan mau kasih hidupmu kelimpahan dan saudara harus aktifkan kemurahan hati di hatimu. Amin. Dunianya apa? Jalannya. Dunianya apa? Berkatnya. Dunianya apa? Koneksinya. Dunianya apa? Pertemanannya. Dunianya apa? Pengaruhnya. Berkatnya, jalannya, konektivitasnya, pengaruhnya. Orang yang murah hati tambah besar dan luas. Tiberias tambah besar. Besarnya cepat. Kemajuan gereja ini cepat. Kenapa? Karena gembalanya murah hati. Mendiang gembala sidang murah hati. Ibu gembala murah hati. Jalan orang murah hati tambah besar dan luas. Orang yang murah hati, apa yang di tangannya tambah besar dan luas. Saya pernah mendampingi Bapak Gembala, ikut dalam pelayanan Bapak Gembala, bantu-bantu pelayanan Bapak Gembala. Dan saya pernah pegang satu tas. Isinya tas itu uang. Ada 100.000, 50.000, 20.000. Kalau nggak salah ada juga 10.000. Untuk apa uangnya? Untuk bagi-bagi. Kalau ada satpam, Bapak Gembala bilang kasih. Yuk kasih mereka masing-masing 50. Saya ambil yang 50. Bagi-bagi mereka. Satu kali Bapak Gembala kalau nggak salah dari Alam Sutra, kemudian kita menuju ke Balai Sarbini, dan saya sampai duluan. Waktu saya sampai duluan, saya tunggu Bapak Gembala sama teman saya yang lain yang juga bantu pelayanan Bapak Gembala. Lihat ke belakang, karena kita lihat berapa satpam nih kita mau bagi. Waktu kita lihat, oh ada 2. Oh ya dah, entar siapin 2. Begitu mereka tahu mobil Bapak Gembala datang, begitu nengok ke belakang, oh jadi 12 ya kan. Dari 2 jadi 12. Orang mendekat dengan orang yang memberi. Orang mendekat dengan orang yang murah hati. Kalau saudara tahu Tuhanmu murah hati, saudara akan terus mendekat kepadanya. Amin. Saudara harus tahu ini. Dan di dalammu ada roh yang murah hati. Lalu Bapak bilang, ya kasih masing-masing 50.
Bosnya maksudnya, pimpinannya. Kasih 100, kasih. Kadang-kadang orang di toilet, kasih. Biasanya di Grand Indonesia saya ingat biasanya yang cuci-cuci, yang lap-lap tuh 1 orang biasanya. Tapi kalau sesi gembala, sesi mendiang Bapak Gembala, itu di toilet yang bersih-bersih jadi 3 orang. Tapi waktu memberi nggak kekurangan, waktu memberi bertambah banyak. Saya bersyukur nih ada di Tiberias Plaza Jambu 2. Dan sejak 2018 mungkin, setiap kali parkir kalau ada satpam yang bantuin parkir, ya Bapak Gembala juga kan kasih. Saya juga pasti kasih. Dulu 1 orang, nambah 2 orang. Hari ini, kalau saya parkir di Jambu 2, mau hari biasa kek, mau hari Minggu, hari Rabu, ada ibadah, nggak ada ibadah, parkir di Jambu 2, nggak mungkin di bawah 50.000, pasti lebih dari 50.000. Baru masuk aja, di depan, itu mobil Pak Mario, kayaknya masuk mobil Pak Mario, ya kan? 2, udah keluar. Nggak banyak saya kasih ya, paling 10.000. Saya bilang buat beli minum. Jangan bilang buat beli rokok ya kan, saudara suruh orang ngerokok ya kan. Buat beli kopi ya betul. Buat beli kopi gitu. Buat beli minum, kasih. Nanti keluar, baru nyalain mobil, dari ujung sana lari, 2 lagi ya kan, kasih lagi. Nanti keluar parkiran tuh, udah ada yang di jalan, prit, gue udah tahu. Pokoknya kalau mobil saya ditungguin deh, karena saya kasih. Tapi saya mau saksikan, karena saya murah hati, saya bersyukur nih ada di parkiran yang seperti ini terus gitu kan. Pokoknya saudara harus curiga kalau tiba-tiba mobil saya ada di depan tuh di AA. Berarti nggak bawa uang itu di mobilnya. Ke Jambu 2 tapi parkir di depan, oh nggak bawa uang nih penlihatannya. Tapi karena saya murah hati, saya mau saksikan itu, Tuhan saksinya. Hari ini banyak orang juga murah hati sama saya. Amin. Orang yang murah hati jalannya tambah besar dan luas. Bahkan saya suka ayat 25-nya, terjemahan sederhana Indonesia, boleh dibaca Pak Beri, ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya akan menerima pertolongan juga sampai dia pun puas dan sampai dia pun apa? Puas dan berkelebihan. Dunia nih, kalau saudara ngasih, punya 2, kasih, ya saudara tinggal 1. Artinya kalau saudara berbagi, ya apa yang ada di hidupmu berkurang. Oh itu enggak, hukum Tuhan enggak gitu. Waktu saudara kasih, saudara dikasih berkelimpahan justru. Amin. Yuk kata orang ganti saya, kata dia ganti saya, pelan-pelan bacanya, pakai iman, pegang dadanya. 2, 3. Saya, ulang. 2, 3. Saya yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya akan menerima pertolongan juga sampai saya pun puas dan berkelebihan. Oh yes, amin. Ya tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Jadi saudara jangan takut kasih senyum. Ini senyum aja pelit banget ya kan. Kalau ketemu cemberut mulu ya kan. Senyum. Tetanggamu susah, saudara nggak bisa kasih berkat, mungkin nggak bisa kasih uang, nggak bisa kasih makanan, kasih doa. Doa aja pelit. Keterlaluan doa aja udah pelit. Gimana mau lihat kelimpahan? Tuhan bukan mau tolong kamu sampai di titik ini saja. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang banyak mengalami kebaikan Tuhan. Sampai sore ini saya percaya saudara banyak mengalami kebaikan Tuhan. Mana saya mau lihat dulu tangan-tangan yang sampai sore hari ini melihat banyak pertolongan, banyak kasih sayang Tuhan. Oh ini ya tangan-tangannya. Saya mau bilang apa yang kau alami hari ini, apa yang kau lihat sampai hari ini, tidak ada apa-apanya dengan yang Tuhan punya dan Tuhan ingin kasih lihat di depan buat hidupmu. Amin. Makanya Tuhan mau saudara lihat yang lebih banyak lagi. Gimana caranya? Murah hati. Nggak ada cara lain. There is the power in a generous people. Ada kuasa untuk orang-orang yang murah hati. Dunianya tambah besar dan luas. Dia tambah berkelimpahan. Saya kasih contoh ya di perjanjian lama 1, perjanjian baru 1. Cepat aja nih, nggak kerasa. Nanti tiba-tiba udah malam, tengah malam ya kan. Kepanjangan Pendeta Mario ngomongnya. Dari semangat dengar lama-lama jadi ngantuk ya kan. Bilang dulu kanan kirinya jangan pelit jadi murah hati. Saya percaya saudara bukan orang-orang yang pelit. Amin.
Karena saudara mau aktifkan roh murah hati itu ada di dalam dirimu. Amin. Elia diperintah Tuhan untuk berkata hujan tidak turun. Jadi ada kekeringan, ada resesi. Nggak ada panen, kekeringan, resesi. Dan Tuhan memelihara Elia dengan cara menaruh dia di tepi sungai Kerit. Elia diberi makan oleh Tuhan. Pagi, sore, makan apa? Makan padang ya, saudara udah lapar. Iya, ada padang pagi sore ya. Nanti deh kita makan sama-sama ya. Pagi sore makan roti daging dibawa dari istana oleh burung gagak. Burung gagak kelakuannya nggak gitu. Tapi ketika di dalam Tuhan, masuk ke Alkitab kisahnya, dia jadi murah hati. Masa kalah sama burung gagak? Mungkin 6 bulan, 8 bulan Elia dipelihara burung gagak makan roti daging. Dibawain roti daging dari istana. Tapi setelah itu Tuhan bilang begini, udah waktunya kamu pindah, caraku memelihara sekarang beda, nggak seperti ini. Sekarang kamu pindah pergi kepada janda di Sarfat. Aku akan memeliharamu melalui janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17, nanti saudara baca di rumah. Kemudian Elia pergi kepada janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini punya 1 anak. Dan kemudian Elia bilang, ketika bertemu dengan janda di Sarfat ini, Elia bilang begini, ambilkan aku air minum. Lalu ketika janda di Sarfat ini hendak ambil air minum, Elia kasih tambahan, menu tambahan. Elia bilang, buatkan juga roti bagiku. Tapi janda ini bilang begini, Pak, boro-boro buatin roti buat Bapak. Tepung di tempayan tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit. Sebentar saya mau olah itu jadi roti, tapi bagi 2 sama anak saya. Dan besok mau makan apa nggak tahu. Tapi Elia bilang begini, ada rahasianya. Kalau kamu ingin tahu besok mau makan apa, buatkan dulu bagiku roti bundar kecil. Jadi ini rahasia juga, ini kunci juga. Buat saudara yang mungkin hari ini, Pak Pendeta doain saya nggak tahu besok mau makan apa lagi. Nah ini rahasianya ada nih. Ini ada rahasianya. Buatkan dulu roti bundar kecil. Dan janda di Sarfat itu melakukan seperti yang Elia minta. Dia nggak tunggu. Gini deh, Pak, gini ya Pak, tunggu sampai tempayan saya tepungnya banyak, tunggu sampai saya minyaknya banyak, tunggu saya jadi bos, nanti saya pasti kasih. Tapi sekarang saya gimana mau kasih? Saya cuma sedikit yang di tangan saya. Jangan tunggu engkau kelimpahan dulu, baru engkau memberi. Justru di tengah engkau kekurangan, engkau harus memberi untuk lihat kelimpahan. Amin. Untuk lihat kelimpahan engkau harus memberi. Kemudian janda ini buat seperti yang Elia perintahkan. Boleh dibaca Pak. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saya baca sekali lagi ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi dia bagi tuh. Ya udah deh, tepungnya bagi, minyaknya bagi. Padahal buat dia juga nggak cukup. Pak Pendeta nih ngajarin sore ini suruh memberi, buat saya aja nggak cukup. Sama. Dia juga buat dia nggak cukup. Sama. Pak Pendeta nih ngajarin saya berbagi sama sesama. Buat diri saya aja nggak cukup. Sama. Dia juga nggak cukup. Tapi dia melakukan. Lalu dia dipelihara. Ini beberapa waktu lamanya. Teks lain bilang sampai masa kekeringan itu berakhir. Dan kekeringannya 3,5 tahun. Mungkin ini sekitar 3 tahun kurang. Dipelihara di situ. 3 tahun kurang, kalau saudara jumlah harinya, lebih dari 1.000 hari. Tadinya bisa makan buat sehari, jadi bisa makan buat 1.000 hari. Dengar baik, Tuhan mau kasih hidupmu mengalami berkat, sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan, berkat materi, berkat fisik, kekudusan, berkat ketaatan, bukan sampai stop sedikit, tapi Tuhan mau buat itu ada buat besok lusa, besoknya besok lusa, dan ada seterusnya. Amin. Tapi nggak ada cara lain. Apa yang ada di hidupmu berbagi. Satu kali Yesus kasih perumpamaan. Seseorang yang kemudian Tuhan berkata kepadanya, waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang ini bertanya, kapan aku mengunjungi engkau Tuhan, kau di penjara, kau telanjang aku kasih baju.
Tuhan bilang, apa yang kau lakukan buat saudaramu yang paling hina, kau lakukan buat aku. Jadi di momen ini, banyak orang di PHK, banyak orang gak kerja. Ini momen, this is the season of giving. Ini waktunya kita memberi. Supaya, gimana memberi Pak? Sedikit. Justru memberi supaya saudara kelimpahan. Lihat nih, ayat 16-nya, baca Pak, ayat 16. Tepung dalam kemahan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Baca sama-sama, 2, 3. Tepung tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dengar baik, Tuhan mau kasih kelimpahan di hidupmu. Engkau dibawa ke tempat ini bukan kebetulan, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau menikmati berkatnya yang berkelanjutan buat besok, besok lusa, besoknya besok lusa, dan seterusnya. Dan Tuhan kasih tahu rahasianya. Inilah rahasianya. Apa yang ada di tanganmu, berbagi. Amin. Ini waktunya. Ini waktunya kita menikmati kelimpahan. Karena di sekitar kita ada banyak orang yang bisa kita bagikan sesuatu. Kita kasih senyum, kita kasih doa, kita kasih pengampunan, kita kasih berkat, kita kasih pertolongan. Dan kita menerima lebih banyak lagi kebaikan Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya saudara harus ngerti hukum ini. 2 Korintus 9 ayat 10. Pak Beri boleh baca lagi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan akan menyediakan dan melipat gandakan benihmu dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yuk jemaat sama-sama baca 2, 3. Ia yang menyediakan benih dan roti, menyediakan dan melipat gandakan benihmu, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya setiap pribadi yang berhadapan dengan saya, Tuhan taruh berkat di hidupnya. Saya nggak tahu berkatnya apa, tapi saya percaya pasti ada berkat di hidupmu. Entah saudara bisa kasih semangat buat orang, kasih senyum buat orang, kasih pengampunan buat orang, kasih berkat buat orang, tapi di tanganmu pasti ada berkat. Tapi setiap kali ada berkat di tanganmu, saudara harus tahu, di tanganmu ada berkat, ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ayatnya bilang bukan rotinya yang dilipat gandakan, benihnya yang dilipat gandakan. Kenapa? Ayat ini Paulus lagi ngomong apa? Tuhan itu kasih perumpamaan kepada kita, mudah kita bisa lihat di sekitar kita. Ayat ini bicara tentang menabur benih. Biasanya menabur benih siapa? Petani. Benih bicara apa yang petani lakukan. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada petani cabai, ada di sini petani cabai? Siapa tahu ada ya kan? Oh, nggak ada. Cabai lagi mahal nih, lumayan ya kan? Kalau saudara tuai cabainya semua, jangan dijual semua. Bukan gitu cara petani. Nah, ada Pak Wijaya nih suka petani. Tahu ya. Pasti ada yang disisihkan buat benih ya Pak. Enggak semuanya dijual ya Pak. Ada yang disisihkan buat benih tuh. Pak Wijaya itu petani itu dia tahu tuh. Untuk apa? Disisihkan benih itu. Atau cabainya sebagian disisihkan. Untuk dijemur nanti jadi benih. Benihnya ditabur nanti jadi melimpah lagi. Supaya saudara ngerti, inilah caranya Tuhan memelihara hidupmu. Kalau engkau berbagi, engkau sedang mengetahui besok makan apa, besok lusa makan apa, besok seperti apa. Engkau sedang mengetahui itu dari apa yang engkau tabur. Ini deh, langsung deh. Ketika kamu memberi, kamu sedang menabur benih untuk masa depanmu. Seorang petani tahu nih waktu menyisihkan benihnya, tahu nanti tahun depan akan panen lagi, akan sisihkan lagi. Sama-sama bilang di tangan saya, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Saya bukan kemaruk dimakan semua. Amin. Waktu saudara berbagi, saudara sedang masuk pada kelimpahan yang Tuhan rindukan terjadi di hidupmu. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang di dalam saya ada roh Yesus. Yesus yang murah hatinya keterlaluan. Yesus yang pemberiannya enggak tanggung-tanggung. Ada di dalam saya. Amin. Kalau tadi dari perjanjian lama, saya masuk ke perjanjian baru. Saya janji tadi kan, satu dari perjanjian lama, satu perjanjian baru. Nah, sebelumnya saya undang pemusik, nanti kelamaan nih. Pemusik boleh siap-siap
minta nada di E, yang main musik, yang main keyboard. Satu kali Petrus jala ikan semalaman gak dapat ikan. Lalu dia bersama temannya pagi itu, karena semalaman gak dapat ikan, dia cuci perahunya. Dia bersihkan perahunya, jalannya dia cuci. Jadi kalau udah dicuci jangan ada orang naik lagi, nanti buat besok lagi mancing atau buat nanti malam mancing. Jala ikan lagi. Lalu Yesus pagi itu jalan di sisi pantai itu. Dan dari dua perahu itu, Yesus naik di perahunya Petrus. Nah waktu Yesus naik di perahunya Petrus gak bilang gini, Tuhan sorry udah dicuci. Jangan naik Tuhan, jangan. Tapi Petrus merelakan. Petrus kasih tempat buat Yesus di perahunya. Kayak Yesus dikasih tempat di perahunya Petrus. Petrus memberi perahunya untuk Yesus pakai. Dipakai apa oleh Yesus? Berkhotbah. Selesai berkhotbah, kemudian Yesus bilang gini sama Petrus. Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Kalau teks bahasa Indonesia hanya tebarkan jalamu. Kalau teks bahasa Inggris jelas, tebarkan jalamu. Oh gitu Pak? Iya, ada ada S di belakangnya. Nets, bukan net. Kenapa pakai S? Supaya dingin. Candaan bapak-bapak ya kan? Tuh anak saya di belakang ketawa. Seringkali saya bercanda sama dia selalu, Dedi bercandanya bapak-bapak banget sih. Ada S karena banyak. Dia bawa 2 atau 3 jala. Yesus bilang, tebar semua jalamu. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, Petrus bilang begini, semalaman aku jala ikan gak dapat ikan. Karena engkau menyuruhnya, aku tebarkan juga. Kalau saudara pikir itu kalimat ketaatan kan? Enggak. Karena aku tebarkan 1 jala. Enggak semua jala, 1 jala yang ditebar. Petrus bilang gini, Tuhan ada-ada aja. Semalaman gak dapat jala, jalanya udah dicuci, sayang-sayang. 1 aja dulu, tes deh, 1 deh. Waktu dites 1, ikan-ikan gak tahu gimana gitu ya. Datang semua. Yang ngumpet-ngumpet datang. Kasih tahu, Yesus suruh kita masuk ke jalannya Petrus. Ngumpul semua ikan itu di situ. Dan akhirnya Petrus tarik, gak kuat. Ayat 7 bilang jalannya hampir koyak. Diisi di perahunya gak cukup. Kemudian Petrus panggil temennya yang semalaman juga perahunya kosong. Sini. Diisi. Dan Alkitab bilang begini, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat, waktu Petrus memberi buat Yesus, Yesus gak pernah kalah dalam hal memberi. Dia memberi bukan 1 perahu, dia kasih 2 perahu, banyak ikan. Waktu saudara berbagi kepada sesama, saudara sedang berbagi kepada Tuhan. Dan waktu saudara berbagi kepada Tuhan, Tuhan gak akan pernah kalah dalam hal memberi. Lihatlah, Tuhan akan isi perahu kehidupanmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya kasih kekuatan buat yang melayani Tuhan. Hegi ini matanya udah sayu-sayu, udah ngantuk ya kan. Kau yang kasih tenagamu, kasih waktumu untuk melayani Tuhan, kasih hidupmu melayani Tuhan. Saya percaya perahu kehidupanmu akan diisi ikan-ikan yang banyak oleh Tuhan. Saudara yang datang ke tempat ini mungkin tadi datangnya juga telat, penyembahan juga telat ya kan. Pak Pendeta mau kasih kekuatan, kasih penghakiman dulu lah ya kan. Tapi saudara kasih waktumu, angkat tangan dan bilang terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, kau baik Tuhan. Ya tadi, maksudnya tadi. Dan sekarang tadi. Saudara menyembah Tuhan, saudara kasih waktumu, kasih suaramu buat Tuhan. Saya percaya apa yang kau kasih buat Tuhan tidak kembali di hidupmu sia-sia. Tuhan akan kasih umur panjang, Tuhan akan kasih berkat yang banyak di hidupmu, kasih sukacita, kasih damai sejahtera, kasih kemampuan hadapi tantangan, hadapi masalah. Tuhan gak pernah kalah dalam hal memberi. Tapi bagaimana saudara mau memberi kalau saudara gak menerima? Kalau saudara gak punya? Makanya saya di awal kasih tahu, saudara harus tahu, Tuhanmu memberi banyak di hidupmu. Tuhanmu memberi banyak di hidupmu. Dan dia kasih. Gak tanggung-tanggung, dia kasih yang banyak. Jadi saya gak tahu masalahmu apa hari ini, tantanganmu apa hari ini. Tapi daripada mengeluh, mari datang dengan doa, minta kepada Sang Pemberi yang sejati, Tuhan yang murah hati, yang murah hatinya keterlaluan.
Terima banyak, sehingga engkau bisa kasih banyak juga kepada sesamamu, dan engkau masuk pada kelimpahan yang Tuhan punya buat hidupmu, buat keluarga. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang biasa. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, angkat tangan dengan bangga, katakan, dulu, sekarang, dan selamanya.